Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sebab Dia mengizinkan kita untuk kembali boleh ada di dalam acara ibadah. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati acara ibadah ini. Tuhan memampukan kita semua untuk dapat mensyukuri setiap berkat pertolongan Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup ini. Mari kita muliakan Tuhan di dalam acara ibadah pada saat ini. Kita akan habiskan acara ibadah saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami habiskan acara ibadah kesucian kami pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui acara ini. Shalom Jemaat Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Surakarta yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bila saat ini kita mendapatkan kesempatan yang begitu indah, kita akan beribadah bersama. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena Ia begitu baik, karena Dia begitu setia, dan Dia begitu mengasihi kita. Meskipun seringkali kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, tapi Ia adalah Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kita. Sejauh timur dari barat, Ia membuang segala dosa kita, bahkan sampai ke tubir laut. Allah membuang dosa kita, tak mengingatnya lagi semua kesalahan. Mari kita pujikan sejauh timur dari barat. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa.
Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa kami yang di surga. Bapa yang kami kenal melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, saat ini hati kami penuh dengan rasa syukur. Karena begitu besar Tuhan kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa ini. Manusia yang sebenarnya sudah tidak layak untuk menerima pengampunan. Tetapi karena kami punya Allah yang penuh kasih, Engkau mau mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami mau menaikkan rasa syukur kami. Kami ingin memuji serta memuliakan nama-Mu. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa yang di surga, mari Engkau melihat dari aras-Mu yang maha tinggi. Setiap hati jemaat-Mu yang terbuka. Mereka siap untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan saat ini. Urapi mereka, jamah mereka ya, sehingga mereka bisa mengikuti ibadah hari ini. Meskipun secara online ya Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa memuji serta memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati semua rangkaian acara pada ibadah kali ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa yang jauh dari sempurna kami naikkan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, semua yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan memuji nyanyian bala keselamatan di dalam nyanyian nomor 117. Nyanyian nomor 117. Nyanyikan dengan penuh semangat. Ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakannya bagi kita semuanya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia tetapi satu. Sekarang
tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan ayatnya dalam pemberitaan firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah pujian. Engkau alasan ku hidup.
Jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan siapkan hati kita untuk menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan sebuah pujian seperti Musa anak Harus.
kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami akan siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau sucikan, Engkau kuduskan hidup kami, biar firman Tuhan menjadi bagian yang layak untuk kami dapat melakukannya. Kami mau serahkan waktu yang indah ini kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita kembali membaca sebagian daripada firman Tuhan dari kitab Roma pasal 6, Roma pasal 12, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Roma 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang membenci pimpinan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Judul firman Tuhan saat ini, Anda memiliki karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua kita, kalau kita menerima hadiah dari seseorang, pasti kita senang. Bulan Desember identik dengan dapat hadiah, baik itu sekolah minggu ataupun kegiatan persekutuan kaum wanita atau ibu-ibu, biasanya dapat hadiah. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada kita, hadiah yang sebentar aja kita senang, kemudian kadang-kadang kalau kita sudah bosan, kita letakkan aja dan kita tidak lagi menggunakannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi ada hadiah yang tidak pernah menjenuhkan, menjadi usang atau rusak. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Dia tidak memberikan pakaian yang baru, yang mahal, tetapi dia memberikan kita karunia rohani, kesanggupan, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain. Bagaimana kita tahu karunia apa yang kita miliki? Kita dapat mulai
kerinduan kita. Apa yang kita suka lakukan? Pada waktu kita di sekolah minggu, kita diajar untuk menyanyi oleh guru sekolah minggu. Anak-anak kecil senang dengan menyanyi. Di sekolah minggu, kita diajar untuk membaca firman Tuhan. Kita diajar untuk bisa berbicara di depan teman-teman. Kita diajar untuk menolong orang lain. Allah kadang-kala memakai tujuan dan impian kita sendiri untuk melayani Dia. Sudah dari kecil kita sudah terbentuk dengan sesuatu yang rasanya ingin persembahkan untuk pelayanan Tuhan di gereja. Itulah pemberian Tuhan, pemberian Allah untuk kita. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karunia-karunia roh yang diberikan kepada setiap orang oleh Roh Kudus adalah kemampuan-kemampuan khusus yang harus digunakan untuk melayani kebutuhan orang percaya. Di dalam Roma 12 tadi kita sudah baca apa yang kita miliki yang harus dipersembahkan untuk pelayanan Tuhan. Karunia yang diberikan Allah satu dengan yang lain berbeda. Ada karunia yang diberikan pada seseorang lebih dari satu. Tetapi karunia satu dengan yang lain tidak lebih unggul dari yang lain. Semua karunia roh berasal dari Roh Kudus. Tujuan dari karunia itu adalah untuk mengembangkan tubuh Kristus, yaitu gereja. Jangan ada orang yang menyalahgunakan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Karena tujuan dari karunia-karunia itu adalah selalu untuk menolong jemaat berfungsi dengan lebih baik. Jadi jangan ada orang yang merasa dia lebih dari yang lain, bangga, dan menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Karena itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Kita bisa terpecah belah jika kita bersikeras untuk menggunakan karunia kita tanpa menurut keinginan kita sendiri, tanpa peka terhadap orang lain. Kita jangan menggunakan karunia kita sebagai alat untuk memanipulasi orang lain, atau untuk melayani berbagai kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang bisa mengaku bahwa ia berbicara bagi Allah. Karena dunia ini juga banyak pengajar palsu. Pada waktu saya tugas di Surabaya, di Panti Asuhan Putra Immanuel, kebetulan saya ada di kantor. Kemudian datang 2 orang pemuda.
Mereka dengan berani mengatakan kepada saya, "Ibu, saya ingin mengajak anak-anak di sini untuk ikut tergabung dalam persekutuan kami, muda-mudi." Karena dia tahu di situ banyak anak-anak muda. Oleh karena itu dia berbicara seperti itu kepada saya. Kemudian saya tanya kepada dia, kira-kira ajarannya apa? Apa yang akan diberikan untuk anak-anak kami? Kemudian dia menyampaikan tentang ajaran mereka. Saya perhatikan apa yang nantinya dia akan ajarkan, dan dia membawa buku panduan untuk mereka mengajar. Wah, ini tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Saya katakan bahwa anak-anak kami di sini sudah padat dengan kegiatan, banyak kegiatan gereja. Jadi minta maaf, tidak bisa bergabung dengan kalian. Banyak orang-orang yang datang dari rumah ke rumah dengan ajaran-ajaran palsu. Perhatikan ajaran mereka. Apakah ajaran mengarah pada Kristus yang adalah Tuhan? Apakah ajaran mereka mengaku Kristus sebagai juru selamat manusia? Kalau tidak, jangan kita berusaha untuk mengikuti mereka. Allah terlibat sepenuhnya dalam pemberian karunia-karunia, dalam penggunaannya dan dalam pemberian kuasa atas karunia-karunia tersebut. Ada beragam karunia khusus. Allah menciptakan suatu tempat yang unik dalam tubuh bagi setiap orang percaya. Berbagai karunia dan pelayanan mungkin tumpang tindih, tetapi setiap orang percaya memiliki suatu peranan khusus yang dirancang Allah. Bagian dari petualang yang menarik dalam mengikut Kristus adalah menemukan kontribusi apa yang bisa diberikan untuk pelayanan. Biarlah motivasi kita ketika menggunakan karunia-karunia kita adalah untuk melayani Allah dan umat-Nya. Semua orang Kristen memiliki iman. Akan tetapi sebagian orang memiliki karunia roh berupa iman yang merupakan takaran kepercayaan yang luar biasa kepada kuasa Allah. Di dalam kitab Yoel pasal 2, di situ berbicara bagaimana Nabi Yoel menuliskan perkataan Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Sama seperti karunia iman, kemampuan seseorang untuk bersaksi tentang iman dengan kuasa. Masing-masing Tuhan memberi takaran yang berbeda satu dengan yang lain. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah yang melakukan dengan iman. Roma 12 ayat yang ke-6 sekali lagi. Berbicara dalam bahasa roh adalah karunia dari Allah. Itu ada panduannya di dalam pasal 14.
keperluannya. Orang-orang yang tidak berbicara dalam bahasa roh tidak usah berusaha untuk mendapatkan karunia itu. Itu adalah karunia dari Allah yang diberikan Allah kepada orang pilihan Allah. Yang tidak mendapatkan karunia roh bisa memperoleh karunia yang lain yang Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apapun karunia yang dimiliki kita atau seseorang, semua karunia roh dibagikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memutuskan karunia apa yang akan dimiliki oleh setiap orang percaya. Kita bertanggung jawab untuk menggunakan dan mengasah karunia-karunia kita. Tetapi kita jangan mengharapkan pujian, karena apa yang telah Allah berikan cuma-cuma kepada kita. Karunia-karunia roh biasanya menciptakan kesulitan ketika dua hal pokok diabaikan. Yang pertama, bila dipakai dengan benar, karunia roh tidak bersifat melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh tubuh Kristus. Yang kedua, setiap karunia praktis menjadi tidak berguna bila digunakan tanpa kasih. Di dalam pasal yang ke-13. Saat kita berusaha mengenali dan memanfaatkan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, jadikan hal mengasihi Allah dan mengasihi sesama orang Kristen sebagai motif tertinggi kita. Mari kita menggunakan sebaik mungkin karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk kemuliaan Allah. Jangan untuk membanggakan diri sendiri, tapi gunakanlah itu sebaik mungkin sehingga semua yang terjadi adalah indah dan menyenangkan untuk dilihat orang, untuk didengar, dan untuk kepujian kehormatan bagi nama Tuhan. Selama masih ada waktu, mari kita gunakan karunia Allah dengan sebaik mungkin di dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 55 di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan. Roh yang merahmat, tinggallah dalam kehidupan, agar hidupku selalu memantulkan kasih dengan lembut dan berani untuk Tuhan bersaksi. Kita akan menyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua nyanyian ini. Dalam
dan berani untukku bersaksi dengan teguh dan berani untukku bersaksi. Roh yang meninggalkan aku hidupanku, ilahi mati lahir tinggilah kasih Tuhan dengan keadaan kebantu kasih Tuhan. Kita akan mengakhiri acara ibadah pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh memuji akan kebesaran-Mu. Kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau mau kami lakukan untuk pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong untuk semua jemaat di dalam pergumulan mereka. Kami percaya bahwa semua rindu melayani pelayanan Tuhan yang ada di gereja. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk betul-betul menggunakan karunia yang Tuhan berikan bagi kemuliaan kehormatan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit COVID. Engkau datang menjamah dan menyembuhkan mereka. Engkau datang memberi kekuatan dalam tubuh jasmani mereka. Para dokter, perawat, semua tenaga medis yang berusaha melakukan tugas tanggung jawab, biarlah diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka. Ada banyak saudara-saudara kami menjadi sembuh karena Tuhan yang melakukannya. Kami percaya Tuhan tolong bagi semua jemaat yang ada di Koros 2 Surakarta. Mulai dari orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau tolong turut campur tangan dengan keadaan yang mereka jalani saat ini. Engkau berkati setiap orang tua yang bekerja untuk mencari nafkah bagi terpenuhinya kebutuhan keluarga. Engkau berkati setiap anak-anak muda. Di dalam mereka juga bekerja, bergaul. Engkau yang memampukan mereka untuk menjadi terang bagi teman-teman yang ada di sekeliling mereka. Kau tolong turut campur tangan bagi anak-anak kami yang masih duduk di TK, SD, SMP, SLTA, juga para mahasiswa. Dalam pendidikan yang harus mereka jalani saat-saat ini, beri mereka kemampuan, beri mereka sukacita untuk belajar dengan baik,
Biarlah mereka mampu menerima keadaan ini. Tuhan berkati bagi anak-anak yang masih balita, yang masih sangat membutuhkan perhatian khusus dari orang tua dan keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu ada untuk hidup ini. Pekerjaan apapun yang kami lakukan, biarlah semua menghasilkan yang terbaik. Kami boleh melakukan dengan kuat, sehat, bahagia, karena semua datang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dimanapun kami berada, Engkau selalu merangkul kami dengan cinta kasih. Ada banyak orang-orang yang telah kami janji di dalam doa. Siapapun mereka, berkati hidup mereka. Tolong turut campur tangan di dalam keadaan yang mereka jalani saat ini. Ada banyak saudara-saudara kami yang saat ini bergumul mencari pekerjaan. Tuhan tolong turut campur tangan. Tuhan buka jalan untuk kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Engkau menyatakan kuasa-Mu sehingga menjadi saksi yang hidup bagaimana Engkau selalu baik untuk kehidupan mereka juga. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Kita menyanyikan pujian, berilah berkat-Mu Allah. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.